Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarihsan, NIM C7221876. Saya mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang review materi hukum acara pidana. Oke, langsung saja. Yang pertama dari pengertian hukum acara pidana. Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila mana terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum. Dalam hukum material, yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi pada hukum material. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu. Namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu antara lain pengertian, penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Adapun juga fungsi dari hukum acara pidana. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, ada pidana material dan pidana formil. Dan dari fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan fungsi hukum pidana formil atau acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Adapun juga tujuan hukum acara pidana, bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah yang pertama adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Yang kedua, untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna untuk menentukan dia benar-benar terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Yang ketiga adalah setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pola pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Dan selanjutnya adalah sumber dan dasar hukum acara pidana. Sumber dan dasar hukum acara pidana di sini terdapat banyak, akan tetapi yang saya sebutkan hanya 5. Yang pertama dari pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua pasal 24 ayat 1 1945. Yang ketiga pasal 5 ayat 1 Undang-Undang DRT nomor 1 tahun 1991. Yang keempat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981. Yang kelima Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana. Yang pertama ada prinsip legalitas, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga adalah prinsip unifikasi, yang keempat adalah prinsip diferensi fungsional, dan yang kelima adalah prinsip saling koordinasi. Adapun juga ilmu-ilmu yang membantu hukum acara pidana. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa ilmu membantu yang dapat digunakan sebagai ilmu bantu hukum acara pidana sebagai berikut. Yang pertama adalah logika.
Jadi untuk memperoleh suatu kebenaran, seseorang itu membutuhkan yang namanya suatu pemikiran untuk dapat menghubungkan satu keterangan dengan keterangan yang lainnya. Dan yang kedua adalah psikologis. Dengan logika ini kita dapat mengerahkan pikiran kita menuju suatu tercapaan kebenaran material. Dan yang keempat adalah kriminalistik. Dan yang kelima psikiatri. Dan yang keenam adalah kriminologi. Oke, saya lanjut. Saya di sini akan menjelaskan tentang awal proses hukum acara pidana. Yang pertama adalah tertangkap tangan. Jadi di sini meliputi proses pemeriksaan, terus dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah laporan. Dan yang ketiga adalah pengaduan. Jadi pengaduan ini jadi bisa dipengadukan oleh siapa yang melihat kejadian tersebut. Dan selanjutnya adalah penyelidik dan penyidik. Dan dari pengertian penyelidik di sini adalah bahwa penyelidik dimaksud adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dan dari penyidik sendiri yang dimaksud di sini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pengaduan di dalam persidangan. Jadi selanjutnya adalah acara pemeriksaan pidana di pengadilan. Dan yang pertama adalah pemanggilan atau surat pemanggilan. Dan yang kedua adalah acara pemeriksaan perkara. Dan acara pemeriksaan perkara di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah acara pemeriksaan biasa, yang kedua adalah acara pemeriksaan singkat, dan yang ketiga adalah acara pemeriksaan cepat. Dan selanjutnya adalah tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan meliputi yang pertama pemeriksaan terbuka untuk umum. Dan yang kedua adalah seluruh hadirin bersikap hormat, tidak boleh berbuat adu di dalam pengadilan. Dan yang ketiga adalah harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang. Dan yang keempat adalah hadirnya terdakwa dalam persidangan. Jadi terdakwa harus wajib hadir ketika proses persidangan berlangsung. Dan yang selanjutnya dan yang keempat adalah proses pemeriksaan identitas terdakwa. Dan yang kelima, proses pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Dan yang keenam, proses pembacaan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa. Dan yang ketujuh adalah proses pembuktian. Dan kedelapan adalah rekuisitor atau penuntutan. Jadi penuntutan ini itu kayak suatu tuntutan dari si korban. Dan yang kesembilan adalah pledoi atau pembelaan dari terdakwa. Dan yang ke-10 adalah nadar rekuisitor atau tambahan penuntutan. Dan yang ke-11 nadar pledoi atau tambahan pembelaan. Dan yang ke-12 adalah acara pengambilan keputusan atau musyawarah majelis hakim. Dan yang ke-13 adalah keputusan pengadilan. Jadi yang memutuskan suatu pengadilan di pengadilan ini adalah jadi hakim. Jadi semua hakim yang menentukannya. Dan yang ke-14 adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi eksekutif atau eksekusi. Dan yang ke-15 adalah pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Dan yang ke-16 adalah biaya perkara. Sekian dari review materi hukum acara pidana saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.